Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, kemudian untuk AEVO sama Manta, teman-teman ya. Jadi karena Manta itu sudah mau unlock token, kemudian AEVO itu beberapa hari lalu dia unlock, kemudian turun lumayan dalam. So, coba kita bahas di video kali ini. Jadi video kali ini tuh lebih ke altcoin sih, teman-teman ya. Jadi terakhir kita bahas untuk Bitcoin dan juga ENA ya, sekitar ya kemarin lah teman-teman ya. Hari ini nggak update Bitcoin, mungkin besok baru update Bitcoin dan juga Shiba. Sebelumnya ada PP dan juga Bitcoin juga ya. Jadi kita lihat dulu untuk market ini. Fear and Greed Index berada di level 59, which is balik ke netral. Kemarin sempat greed, kemudian balik ke netral ya, karena setelah rilis data CPI yang positif ya, kemudian Bitcoinnya itu ketahan di 66 ribuan dolar ya, masih ketahan. Jadi mungkin orang-orang ada ketakutan, wah takutnya ini bull trap dan lain sebagainya ya, mungkin udah balik netral karena hal tersebut ya. Kemudian juga Bitcoin Dominance yang melaju naik tinggi ya, akhirnya altcoinnya tertekan. Nah sekarang kalau kita lihat nih, by the way di time frame 1 jamnya ya, di 1 jamnya ini dia udah visit ya ke dua target resistance, kemudian mendapatkan reaksi rejection. Dan sini kita bisa lihat juga seperti head and shoulder nih, tuh head and shoulder teman-teman ya, kemudian dia turun. Sorry. Nah sekarang yang perlu diperhatikan areanya ini, by the way per 1 jamnya kita bisa pantau untuk area ini ya, dimana ini lagi menahan, mencoba bertahan di area tersebut untuk si Bitcoin Dominance. By the way ini time frame 1 jam biar lebih detail kita lihat. Nah kemudian kalau kita extend ke samping, nah ini sebelumnya juga menjadi resistance sebelumnya ya, jadi ini resistance become support setelah mampu di flip gitu ya. Ini di level-level 55,6 55,7%. Jadi perlu sekali diwaspadai ketika memang turunnya sebatas ini aja, kemudian Bitcoin Dominance malah lanjut naik lagi nih, break and retest dari level 55,87%. Nah ini pertanda nggak bagus. Meanwhile untuk teman-teman mau lihat mau lihat untuk Bitcoin Dominance, oh ini bisa kasih napas segar ketika dia rebound dari sini ya, reject terhadap 55,87 atau 55,9% plus ada EMA21 nih time frame 1 jam, retest aja di sini, kemudian rejection terjadi malah bablas ya, breakdown dari support di 55,7% ya. Nah ini pertanda bagus untuk altcoin ya. Jadi itu area yang perlu sekali dipantau untuk yang nanyain good scenario Bitcoin Dominance, area berapa dia harus reject dan next area target yang harus dia terbreakdown untuk lanjut turun. Nah kalau ini yang terjadi, maka untuk altcoinnya lebih bisa dikasih napas ya, peluang dia mungkin visit lagi di sekitar 55%, 55,2% gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah area penentuannya. Ini coba saya marking dulu teman-teman kayak ini. Nah ini ya, ini adalah area penentuan untuk Bitcoin Dominance. Ketika dia naik, apakah reject, apakah dia breakout and retest ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. So kita coba next, kita bahas AEVO. Untuk AEVO itu ada token unlock dan juga Manta nih juga ada, saya lihat ya datanya itu 18 Mei dia bakalan token unlock. Nah untuk si AEVO ini sendiri sebelum di unlocknya itu mulai dari 13 Maret nih ya, ini unlocknya mulai dari 13 Maret. Ini dari roundnya itu Binance Launch Pool, kemudian airdrop, company treasury, market maker ya. Ini kita bisa pantau 13 Maret ya. Jadi ini juga menjadi salah satu penyebab di mana token unlock ini mempengaruhi harga si AEVO itu turun. Nah nanti kita coba sekarang pantau dulu. By the way kita akan lihat chart menggunakan exchange CoinEx ya. Di sini juga lagi ada futures trader board ya, dengan hadiah up to 15.000 USDT ya. Jadi kalian mungkin yang mau berpartisipasi bisa join teman-teman ya di eventnya. Oke, kemudian kita ganti dulu deh ke night mode. Nah ini kan lebih enak teman-teman ya. Kemudian kita lihat di market aja ya. Kemudian sebentar kita cek di market overview. Langsung ke ini aja deh, future ya, future trading aja lah teman-teman. Oke, future trading ya. Ini sebelumnya sempat saya lakukan technical analisa juga di Shiba ya. By the way Shiba ini udah breakout, besok akan coba saya bahas lagi untuk Shiba Inu.
Kita cek AEVO USDT lah. Ada ya guys ya. Nah ini dia AEVO USDT. Nah ini dia guys ya. Ini dia. Kita coba full screen and yep. Ya, kita bisa perhatikan teman-teman ya. Ini AEVO dari 13 Maret. Ya, kita coba lihat yang 13 Maret. Nah, di sini. Di sini teman-teman. Ini coba saya tandain dulu. Pakai sebentar di mana? Nah, ini ya, 13 Maret. Nah, jadi semenjak dia token unlock ya per 13 Maret ini dia ada mengalami penurunan, teman-teman. Ya, turunnya itu berapa persen? Kita coba cek ya dari dia opening lah ya. Sampai ke lowestnya itu 36,67% ya, 36% lah sekitaran itu teman-teman. Jadi udah 1, 2, 3, 4, 5 hari lah ya, kurang lebih 1 minggu terakhir inilah AEVO itu mengalami penurunan ya, karena token unlock ini mungkin ada orang-orang takut, kemudian ada orang juga buang barang dulu dan lain sebagainya. AEVO ini juga tergolong salah satu altcoin yang baru juga ya, jadi that's why kenapa saya selalu bilang altcoin baru itu chance untuk kita bisa gain itu besar. Tapi perlu sekali teman-teman ketahui kalau koin-koin baru itu belum teruji ya, belum melewati bear market. Jadi ketika memang dia ada token unlock atau mungkin ada FAT, ada ya pokoknya kabar-kabar kurang bagus, itu bisa turunnya cukup dalam juga ya. Jadi kalian harus prepare untuk resiko tersebut ya. Contohnya seperti AEVO ini sendiri gitu ya. Ini di Hayasa kita bisa lihat juga kalau lihat di Coinex ya. Ini di Maret ya, di bulan Maret akhir 2024 teman-teman, ini sempat di $3,8, sempat ngepam kan waktu itu. Kemudian akhirnya dia turun, drop signifikan sampai sekarang di $0,8 sekian gitu ya. Dari kita bisa lihat juga peaknya aja ini dari bulan 3 ke bulan 5 baru jalan hampir 2 bulan ya. Ini dari peak ke lowestnya aja kita bisa lihat tuh turunnya tuh 80% teman-teman ya. Jadi nggak selalu untuk koin baru itu naik-naik terus, bisa juga kejadiannya seperti ini, salah satunya teman-teman ya. Nah untuk yang nanyain AEVO bagaimana, AEVO sebenarnya kalau kita gunakan juga sebuah trendline teman-teman ya. Sebentar kita gunakan seperti ini. Ini sebelumnya ini semacam ada tahanan ya. Coba saya akan tebelin dan warna putih ya. Sebelumnya di sini adanya trendline support ya, dan di sini juga adanya trendline resistance teman-teman. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini, seperti triangle pattern. Akhirnya dia breakdown, ya udah turun terus, ya sideways di sini triangle pattern, kemudian lanjut turun lagi, lanjut drop lagi, dan sekarang berada juga ya di bawah MA. Ya ini MA 7 teman-teman, secara daily time frame 1 hari. Yang perlu diperhatikan adalah untuk posisi saat ini, ya buat teman-teman yang nanyain AEVO bagaimana, minimal dia harus mampu break dan close. Nah, break dan close di atas berapa, bro? Minimal di atas area ini dulu aja waktu dia. Nah, di sini. Ya. Ini di sekitar $1,0456. Ya, minimal syaratnya untuk AEVO kita melihat mau dia adanya power lah ya untuk berangsur-angsur rebound atau pulih. Area ini harus mampu di break dengan cukup impulsif. Jadi gambarannya seperti ini ya. Dia mungkin testing ya, retest sedikit untuk dia lanjut naik. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman gambaran untuk yang nanyain AEVO. Selama area ini belum mampu di break ya sama AEVO, dia masih peluang turun ya, maybe ngejar seperti 0,7 atau bahkan $0,5 itu possible banget ya. Jadi ini adalah syarat utama untuk yang nanyain AEVO gimana untuk lanjut back to bullish, at least dia mencoba rebound ya. Area ini dulu harus mampu di break, retest untuk lanjut naik lagi ya. Jadi kalau misalkan ini adanya tanda-tanda reversal ya, bahkan dari previous bear candle yang terbentuk di tanggal 15 Mei ini mampu dilahap sama bull candle, yaitu pertanda bagus untuk AEVO, yaitu sinyal lumayan positif lah bisa dibilang. Tapi selama area ini nggak mampu di break ya, dia bermain di sini lemes gitu ya, nah itu bakalan masih coba lanjut turun, mungkin ngejar OTW ya, OTW $0,5 ya. Jadi ya all the best lah untuk AEVO ya. Jadi for now nggak bisa di ngomongin banyak karena memang tekanan sellernya masih strong.
tinggal kita lihat aja untuk area yang perlu di break. Jadi nanti kalau dia udah break area itu, nah itu udah ada tanda-tanda awal untuk dia reversal, yaitu notch untuk AFO. Nah untuk Manta sendiri ini tanggal 18 Mei ya, jadi dia per tanggal 18, setiap tanggal 18 nih teman-teman dia melakukan unlock ya. Jadi berarti tanggal 18 sekarang itu tanggal 17 ya, berarti besok teman-teman. Wow, untuk Manta benar-benar di ujung tanduk. Apakah ya? Kita coba lihat bersama-sama sebelumnya di 18 April seperti apa. Coba kita cek Manta. Yap, ini by the way daily time frame juga ya. Sebenarnya kalau daily ya nanti kita coba lihat dulu ya. Per 18 April. 18 April, nah di sini teman-teman. Ya, di garis biru ini. Jadi per 18 April kita bisa lihat dari opening candle sampai ke lowest-nya itu dia turun berapa persen. Ya. Nah, di sini dia turun sekitar 11,2% lah. Kemudian tanggal 18 lagi ya. Di bulan Maret bulan 3. Kita coba cek bulan 3 tanggal 18 juga. 18. Nah, di sini turun juga teman-teman. Ya, ternyata turun juga, menarik nih. Ya, dari tel atas ke tel bawah. Nah, ini turun 20,6%. Kemudian di bulan 2 ya, kita lihat juga tanggal 18-nya. Nah, ya, ini tanggal 18 bener nggak sih? Nah, iya kan? Ya, tuh 18 juga ya. Malah tanggal 18 yang menarik adalah untuk Manta dia malah sideway doang di sini sebelum lanjut naik. Ya, kemudian di bulan Januarinya tanggal 18. Oh, ini belum listing malah di sini, teman-teman ya. Coba kita lihat di sini. Ya, 18 Januari belum juga ya, ini baru muncul. Coba kita lihat Manta di tempat lain, teman-teman. 18 Januari guys ya. 18 Januari pada belum ada juga ya. Sebentar kita cek. Ya, rata-rata 18 Januari belum ada juga ya, teman-teman ya. Ya, jadi kurang lebih kita melihat pada pergerakan-pergerakan sebelumnya ya. Estimasi itu 11 sampai 20% lah. Ketika memang dia mengalami penurunan. Jadi ya kita coba mengambil range di sekitar 11 sampai 20%. Jadi let's say dia kan sekarang ini lagi struggling nih, teman-teman ya. Lagi struggling ketahan di EMA 7 time frame daily, plus juga mencoba bertahan di support. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gunakan bantuan kakek Fibo juga bisa ya, dari swing low ke swing high-nya dia. Sebentar, kita tambahkan 1,2, kemudian backgroundnya kita hapus aja ya biar nggak terlalu rame. Kemudian sebentar, ini nggak usah. Oh, ini left ke right and yep ya. Kita lihat di sini dia lagi mencoba hold di Refibo atau retracement 1,2-nya ya, which is kita coba tandain juga itu di sekitar area 1,48 dolar lah. Nah, ini saya markingin dengan box warna ungu ya. Jadi kalau misalkan dari area sini dia mendapatkan rejection, let's say 11 sampai 11 sampai 20%, kita hitung dari tail candle atas daily ya sampai ya maybe 20% lah ya. Jadi kita bisa tahu range-nya di sekitar berapa. Yap. Jadi kurang lebih range untuk dia turun sedalam-dalamnya ketika memang kita mengacu pada pergerakan sebelumnya gitu ya. Yang tadi juga sudah saya mention. Jadi ini coba saya tandain dengan warna putih, garisnya ditebelin dan yap, ini di sekitar 1,293 dolar. Jadi sekitar 1,29 dolar lah untuk Manta. Ya mungkin cuma bikin tail candle ke sana aja, kemudian dia mampu rebound lagi dan lain sebagainya, sama seperti sebelumnya nih. Kita bisa lihat dia bikin tail candle aja, akhirnya dia rebound. Ini juga ya, dia bikin tail candle aja, kemudian rebound. Ya, jadi kurang lebih bisa aja. Ya, kalau misalkan kita mendapatkan another correction lagi untuk Manta cuma sekedar grab likuiditas, di mana ini juga menjadi support kuatnya, mungkin kenain stop loss liquid orang-orang yang mencoba long gitu ya. Dia jepret bawah, kemudian akhirnya recover. Jadi kalau kita pakai ini sebentar, pakai pet ya, jadi kurang lebih begini ya, turun kemudian dia recover. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk Manta ya. Jadi
kita sudah tahu ambil ancang-ancang. Oke, kira-kira kalau misalkan kita melihat dari pergerakan-pergerakan sebelumnya, ini adanya tekan seller mungkin sedalam-dalamnya sekitar 1,29 dolar. Ya, ekspektasinya ke arah sana. Cuman balik lagi, ya, bukanlah sebuah kepastian untuk dia pasti mantul, tapi kita bisa bandingkan untuk data-data sebelumnya, pergerakan seperti apa, atau malah dia malah naik nih. Ya, malah naik nih pergerakannya. Ya, cuman ini kenapa saya bandingkan untuk waktu dia turunnya atau koreksinya, untuk kita lebih berwaspada ketika koreksi itu datang. Malah ya, ketika orang-orang kan mikirnya oh ini bakalan ngepam, bakal apa, malah turun. Ya biar teman-teman juga nggak kaget, jadi udah antisipasi terlebih dulu ya. Dan mungkin saya pengen tambahkan juga ya, untuk si Manta ini kita bisa gunakan juga sebuah trend line. Di sini juga adanya trend resistance, dan juga di sini ya tentunya triangle pattern lah ya. Ini bagian bawahnya itu di box warna ungu. Jadi ketika Fibo ini saya hapus ya, biar nggak terlalu rame, dan yap, here we go ya. Dia di sini terbentuk seperti sebuah triangle pattern. Jadi ketika nanti price itu dia mungkin fake out dulu gitu ya, dikasih fake out dulu, akhirnya dia rebound ya, perlahan retest lagi, reclaim lagi, supportnya mampu break. Nah ini ketika dia mampu break seperti ini potensi baik untuk Manta secara daily ya, untuk ngejar next 2 dolar, 2,5 dolar, 3 dolar dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin untuk short termnya bisa sekali diperhatikan untuk skenario seperti ini, yang nanyain Manta gimana ya. Jadi hopefully Manta tidak turun lebih dalam. Walaupun dia turun ya, hopefully cuman sekedar bikin tail candle aja. Nih, tail candle aja. Ya, sorry, di sini tail candle dan di sini tail candle. Ya, before dia rebound akhirnya reclaim lagi. Paling itu update yang pengen saya sampaikan untuk AEVO dan Manta. Ya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.